Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pria bernama Yanto. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat ayahnya bekerja sebagai tukang bangunan, mengangkat batako, mencampur semen, dan membangun rumah-rumah sederhana di desanya. Tangan ayahnya yang kasar dan penuh kapalan menjadi saksi bisu perjuangan hidup yang keras. Setiap malam, Yanto mendengar keluhan lelah sang ayah, tetapi ia tak pernah mendengar keluhan tentang kehidupan yang serba kekurangan. "Nak, hidup ini memang berat, tapi laki-laki sejati tidak boleh mengeluh. Kita kerja buat keluarga." Begitu kata ayahnya suatu malam, sambil meminum kopi hitam yang dibuat ibunya. Hidup dalam keterbatasan mengajarkannya arti kerja keras. Namun, sekeras apapun ayahnya bekerja, upah yang diterima selalu hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membeli sedikit beras untuk stok di dapur. Dalam benaknya, Yanto menyimpan harapan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang terus menghantui keluarganya. "Aku harus mencari jalan agar hidupku lebih baik," gumamnya di suatu malam, menatap langit berbintang dengan penuh harapan. Ia merasa seperti seekor burung kecil yang ingin terbang tinggi, tetapi sayapnya masih terikat rantai kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita lanjut ke kisah yang mengharukan ini, mari kita bersama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar terus mendapatkan kisah inspiratif lainnya. Setiap subuh, Yanto bangun lebih awal, membantu ibunya memasak nasi dan menyiapkan sarapan sederhana. Suara azan dari masjid kecil di ujung desa membangunkannya. Ia menyalakan lampu minyak karena listrik di rumah mereka sering mati. Ibunya tengah memasak nasi dengan tungku kayu. Asap putih mengepul memenuhi dapur sempit mereka. "Le, makan dulu sebelum berangkat," ujar ibunya dengan suara lembut, sembari menyendok nasi ke piring. Yanto hanya tersenyum tipis, menatap ibunya yang kini mulai menua, garis-garis lelah di wajahnya semakin jelas. Hatinya teriris. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk orang tuanya, tetapi upah sebagai kuli bangunan di desa kecil mereka tidak cukup untuk itu. Setiap hari, ia bekerja membanting tulang, mengangkut semen, mencampur pasir, dan mengangkat batako hingga punggungnya terasa remuk. Tetapi uang yang ia terima tak pernah lebih dari cukup. Hidup terasa seperti roda yang terus berputar di tempat, tanpa perubahan. Hingga suatu hari, saat ia duduk di warung kopi desa menikmati teh hangat setelah bekerja, seorang teman lamanya, Sardi, datang menghampirinya. "Wan, kalau kamu mau, aku bisa bantu carikan kerjaan di Arab. Gajinya lumayan, bisa buat nabung dan bantu keluarga," ujar Sardi, sambil menyesap kopinya. Yanto terdiam sesaat. Ia memikirkan tawaran itu. Pergi ke negeri asing, meninggalkan keluarga. Namun, di dalam hatinya, ia sudah mengambil keputusan. Malam sebelum kepergiannya, Yanto duduk di beranda rumah, menatap langit dengan perasaan bercampur aduk. "Apa aku sudah mengambil keputusan yang benar?" batinnya. Ia melihat ibunya yang duduk di dalam rumah, melipat baju-bajunya yang akan ia bawa. Ayahnya, Pak Samin, datang mendekat dan duduk di sebelahnya. "Nak, kamu yakin mau berangkat?" tanyanya dengan suara berat. Matanya menatap lurus ke depan. Yanto mengangguk, berusaha menahan air mata. "Aku ingin mengubah nasib, Pak. Aku ingin ibu dan bapak tidak hidup susah lagi." Pak Samin menarik napas panjang dan menepuk bahu anaknya. "Jangan lupa sholat, Nak. Dunia di luar sana keras. Tetaplah jadi orang baik." Hari yang dinanti pun tiba. Terminal bus ramai dengan para perantau yang hendak mencari kehidupan baru di kota atau negeri orang. Ibunya tidak bisa menahan tangis saat mengantar Yanto ke terminal. "Le, hati-hati di sana ya. Jangan sampai lupa makan, jangan lupa sholat," ucapnya, berulang kali menyeka air mata dengan ujung kerudungnya. Yanto mencoba tersenyum, meski hatinya berat. Ia memeluk ibunya erat, mencoba menenangkan hatinya sendiri. "Bu, aku pasti pulang. Aku akan pulang dengan membawa kebahagiaan untuk kita semua." Dengan langkah berat, ia naik ke dalam bus yang akan membawanya ke bandara,
meninggalkan desanya yang penuh kenangan. Perjalanan panjang ke negeri asing pun dimulai. Setelah menempuh belasan jam di udara, pesawat yang ia tumpangi akhirnya mendarat di Bandara Riyadh. Begitu turun dari pesawat, hawa panas langsung menerpa tubuhnya. Ia menyeka keringat di dahinya dan menarik napas dalam. "Selamat datang di Arab Saudi," kata seorang pria bertubuh kekar. "Mandor dari proyek tempatnya akan bekerja. Besok pagi, kau mulai bekerja. Siapkan tenagamu." Yanto mengangguk, merasakan degupan jantungnya semakin cepat. "Baik, Pak. Saya siap bekerja keras." Hatinya berdebar antara rasa takut dan semangat untuk memulai lembaran baru. Keesokan harinya, Yanto langsung dihadapkan pada kenyataan kerasnya pekerjaan. Matahari menyengat dengan terik yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Debu beterbangan, dan suara palu berdentang tak henti-hentinya. Kuli-kuli dari berbagai negara tampak sibuk dengan pekerjaan masing-masing. "Ayo, Yanto, kita harus menyelesaikan tembok ini sebelum sore," seru Hamid, rekan kerjanya sesama TKI. Yanto mengangguk, mengangkat batako satu persatu dengan tenaga penuh. Keringat mengucur deras di wajah dan tubuhnya. Tangannya mulai lecet, tetapi ia tak mengeluh. Dalam benaknya, ia selalu teringat janji kepada ibunya. "Aku harus bertahan." Setiap malam, tubuhnya terasa remuk, tetapi ia tahu, inilah jalan yang harus ia tempuh untuk mengubah nasib. Namun, setelah beberapa minggu bekerja, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Hari-hari pertama Yanto di tanah Arab terasa seperti mimpi yang penuh tantangan. Ia tak pernah membayangkan bahwa panas di negeri ini bisa sedemikian menyengat. Matahari membakar kulitnya. Butiran keringat mengalir seperti sungai kecil di pelipisnya. Yanto berdiri di tengah proyek, menatap bangunan yang masih berupa rangka baja dan tumpukan pasir. "Ayo, kerja lebih cepat," bentak mandor. Seorang pria Arab bertubuh besar dengan sorban melilit kepalanya. Yanto menggigit bibir, menahan rasa lelah dan sakit di sekujur tubuhnya. Ia tahu, inilah harga yang harus dibayar untuk mengubah nasib. Setiap pagi, ia harus bangun sebelum fajar menyingsing. Setelah sholat subuh, ia dan teman-temannya sesama pekerja migran berjalan menuju lokasi proyek. Di sana, ia harus mencampur semen, mengangkat batu bata, dan memasang kerangka bangunan dalam. Terik yang menyiksa. Kadang, Yanto merasa tubuhnya seperti mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa henti. Malam hari, tubuhnya terasa remuk, tetapi ia hanya bisa menghela napas panjang dan mengingat janji yang ia buat kepada ibunya. "Aku harus bertahan," gumamnya, menatap langit malam yang kosong di atas padang pasir. Meski berat, lambat laun Yanto mulai terbiasa dengan ritme kerja di Arab. Ia belajar memahami bahasa isyarat yang digunakan para pekerja dari berbagai negara. Dari Pakistan, Bangladesh, India, hingga Sudan, semua datang dengan impian yang sama, mencari kehidupan yang lebih baik. "Yanto, kamu dari Indonesia ya?" tanya seorang pria bertubuh tinggi dengan wajah ramah. Namanya Hamid, sesama pekerja asal Jawa yang sudah lebih lama bekerja di proyek ini. Yanto mengangguk, merasa lega menemukan seseorang dari tanah airnya. "Aku sudah 3 tahun di sini, Wan. Susah memang, tapi kalau bisa bertahan, hasilnya lumayan. Kamu kuat, kan?" Hamid menepuk bahunya. "Aku akan bertahan, Hamid. Aku tak punya pilihan lain." Yanto tersenyum lelah. Hamid tertawa kecil. "Itu semangat yang bagus. Tapi ingat, jangan sampai mandor marah. Mereka bisa memperlakukan kita semena-mena." Yanto mengangguk paham. Ia mulai mengerti bagaimana sistem kerja di sini. Tidak ada belas kasihan, tidak ada istirahat yang cukup, hanya keringat dan kerja keras. Beberapa bulan berlalu, Yanto mulai mendapatkan kepercayaan lebih dari mandor. Ia bekerja dengan giat, tidak pernah mengeluh, dan selalu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun, di balik semua kesibukan itu, ia menyimpan kerinduan yang mendalam kepada keluarganya. Setiap malam, ia duduk di sudut kamar sempitnya, memandangi foto ibunya yang ia bawa dari kampung. "Bu, semoga ibu sehat selalu," gumamnya pelan, menahan air mata yang hendak jatuh.
Suatu malam, ia menghubungi keluarganya melalui panggilan video. Wajah ibunya muncul di layar. Tampak lebih tua dari terakhir kali ia melihatnya. "Le, kamu sehat di sana?" Suara ibunya terdengar bergetar. "Aku sehat, Bu. Ibu jangan khawatir. Aku kerja keras biar kita bisa hidup lebih baik." Di belakang ibunya, tampak Pak Samin duduk diam, matanya berkaca-kaca. "Nak, jangan lupa jaga diri. Kami selalu mendoakanmu." Yanto mengangguk sambil tersenyum. Rasa lelahnya seketika sirna hanya dengan mendengar suara keluarganya. Suatu hari, proyek tempat Yanto bekerja mendapatkan kunjungan dari pemiliknya, seorang pria Arab kaya raya bernama Sheikh Khalid. Yanto dan pekerja lainnya diperintahkan untuk berdiri berjajar rapi saat sang pemilik datang. Di samping Sheikh Khalid, seorang wanita berwajah cantik berjalan anggun. Matanya tajam, bibirnya merah merekah, dan posturnya tegap seperti seorang ratu. "Siapa dia?" bisik Yanto kepada Hamid. "Itu istri bos besar. Hati-hati, jangan sampai menatap terlalu lama," jawab Hamid cepat. Namun, tanpa disadari, wanita itu melirik ke arah Yanto, lalu tersenyum tipis sebelum beranjak pergi. Jantung Yanto berdebar. Kenapa dia menatapku begitu? Pikirnya. Ia segera mengalihkan pandangannya dan kembali bekerja. Tapi sejak hari itu, sesuatu mulai berubah dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, Yanto dipanggil ke kantor Sheikh Khalid. Ia merasa gugup, takut telah melakukan kesalahan. Saat ia masuk, ia melihat wanita itu sedang duduk di sofa mewah. "Kau pekerja dari Indonesia, bukan?" Suaranya lembut, tetapi penuh wibawa. Yanto mengangguk, berusaha menundukkan kepala. "Namamu Yanto?" Ia kembali mengangguk. "Aku ingin kau bekerja di rumah utama kami. Ada tugas khusus untukmu." Jantungnya berdegup kencang. Apa maksud wanita ini? Mengapa dia memilih dirinya? Namun, Yanto tahu, menolak perintah majikan bukanlah pilihan yang bijak. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Baik, Bu. Saya siap bekerja." Sejak hari itu, hidup Yanto berubah arah, memasuki babak baru yang penuh ketegangan dan rahasia. Pindah bekerja di rumah utama Sheikh Khalid adalah perubahan besar bagi Yanto. Ia tidak lagi berkeringat di bawah terik matahari, tetapi berada di dalam rumah megah dengan lantai marmer berkilauan. Pekerjaannya bukan lagi mengangkat batu bata, melainkan memastikan taman dan halaman selalu bersih. Namun, ada satu hal yang membuatnya terus merasa cemas, kehadiran istri Sheikh Khalid, seorang wanita bernama Yasmin. Sejak pertama kali melihatnya, Yanto merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap kali mereka berpapasan di lorong rumah, wanita itu selalu menatapnya lebih lama dari seharusnya. Suatu malam, saat Yanto tengah menyiram tanaman di taman belakang, suara lembut menghentikannya. "Yanto, kau sudah lama bekerja di sini." Suara itu datang dari Yasmin yang berdiri di beranda. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Baru beberapa minggu, Bu," jawabnya sambil menundukkan kepala. Yasmin tersenyum tipis, melangkah lebih dekat. "Kau berbeda dari pekerja lain. Rajin, sopan, dan menarik." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat Yanto merasa janggal. Ia tahu ini berbahaya. Istri seorang sheikh besar berbicara seperti itu padanya? Hari-hari berikutnya, Yanto berusaha menghindari Yasmin. Ia fokus bekerja, tidak ingin menimbulkan masalah. Namun, takdir seakan memiliki rencana lain. Suatu siang, saat Sheikh Khalid pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis, Yasmin memanggil Yanto ke ruang tamu. Wanita itu mengenakan gaun sutra berwarna merah, duduk anggun di sofa, sementara secangkir teh mengepul di atas meja kaca. "Duduklah, Yanto," katanya lembut. Yanto ragu sejenak, tetapi ia tidak bisa menolak. Ia duduk di ujung sofa, menjaga jarak. Yasmin menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Aku kesepian." Kata-kata itu membuat Yanto semakin waspada. "Maaf, Bu. Saya hanya seorang pekerja, tidak seharusnya." Yasmin tersenyum, lalu mendekat. "Kau laki-laki yang baik, Yanto.
Aku bisa melihatnya. Aku butuh seseorang yang bisa kupercayai di rumah ini. Yanto menelan ludah. Situasi ini semakin berbahaya. Ia ingin pergi, tetapi kaki seakan tertahan di lantai. Ia tahu, jika ia salah langkah, masa depannya bisa hancur. Malam itu, Yanto tidak bisa tidur. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang berbahaya. Ia mengingat pesan ibunya sebelum berangkat ke Arab. "Nak, jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai terjerumus dalam hal yang salah." Tapi di sisi lain, hatinya bergetar setiap kali mengingat tatapan Yasmin. Ia sadar, wanita itu bukan hanya sekadar istri Sheikh Khalid. Ia adalah seorang wanita yang kesepian, terjebak dalam pernikahan tanpa cinta. Keesokan harinya, Yanto kembali bekerja seperti biasa. Tetapi sesuatu telah berubah. Yasmin semakin sering berada di dekatnya. Sesekali menyentuh tangannya saat mereka berbicara. "Kau tidak perlu takut, Yanto," katanya suatu hari. "Aku hanya ingin kita bisa bicara lebih sering." Namun, hati kecil Yanto tahu bahwa ini lebih dari sekadar percakapan. Ini adalah jebakan yang bisa menghancurkan hidupnya. Suatu sore, Yasmin memanggil Yanto ke kamarnya. Ini pertama kalinya ia diundang masuk ke dalam ruangan pribadi istri Sheikh Khalid. Ruangan itu mewah, dipenuhi aroma parfum melati yang lembut. Yasmin duduk di tepi ranjang, menatapnya dengan ekspresi penuh arti. "Yanto, aku butuh seseorang yang bisa membuatku merasa hidup kembali," katanya lirih. "Aku ingin kau tetap di sini. Bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai seseorang yang lebih dekat denganku." Yanto merasa darahnya berdesir. Ia berdiri kaku di tempatnya. Pikirannya berputar cepat. Ini adalah kesempatan yang bisa mengubah hidupnya, tetapi juga bisa menghancurkannya. Ia bisa saja menerima tawaran Yasmin dan hidup dalam kemewahan, tetapi ia juga bisa kehilangan semua yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan, "Maaf, Bu. Saya tidak bisa." Yasmin terdiam, wajahnya sedikit berubah. Namun, sebelum Yanto bisa pergi, wanita itu berkata pelan, "Kau akan menyesali ini, Yanto." Sejak hari itu, hidup Yanto berubah drastis. Yasmin tidak lagi ramah padanya. Ia mulai menerima perlakuan dingin, dan tiba-tiba tugasnya menjadi lebih berat dari sebelumnya. Setiap kesalahan kecil yang ia buat langsung dilaporkan ke mandor, membuatnya sering mendapat teguran. Bahkan rekan-rekan kerjanya mulai menjauh. Seakan ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Suatu malam, Hamid menghampirinya di asrama. "Yanto, aku dengar dari orang dalam ada rencana untuk memecatmu." Yanto menatapnya dengan mata terbelalak. "Apa? Kenapa?" Hamid menghela napas. "Katanya kau membuat majikan tidak senang." Hati Yanto mencelos. Ia tahu ini pasti ulah Yasmin. Wanita itu benar-benar tidak terima dengan penolakannya. Ia mulai berpikir keras. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia harus meminta maaf? Ataukah ia harus mencari cara lain untuk menyelamatkan pekerjaannya? Satu hal yang pasti, hidupnya kini berada dalam bahaya. Beberapa hari setelah kabar tentang pemecatannya mulai beredar, Yanto merasakan tekanan semakin berat. Setiap pekerjaan yang biasanya ia lakukan dengan baik, kini selalu dianggap salah. Para pengawas mulai mencari-cari kesalahannya, seolah menunggu kesempatan untuk mengeluarkannya dari rumah mewah Sheikh Khalid. Malam itu, Yanto duduk termenung di asrama pekerja. Tatapan matanya kosong menatap langit. Ia mengingat kembali perjalanan panjangnya dari Jawa Tengah hingga ke negeri pasir ini. Ia mengingat ibunya, ayahnya, dan janji yang ia buat pada dirinya sendiri untuk memperbaiki hidup. Apakah ini akhirnya? Pikirnya. Hamid menepuk bahunya pelan. "Yanto, kau harus segera ambil keputusan. Jika kau terus diam, mereka akan menendangmu keluar tanpa pesangon." Yanto menarik napas panjang. "Aku tak tahu harus bagaimana. Hamid, aku tak ingin kalah, tapi aku juga tak mau hidup dalam ketakutan." Keesokan harinya, sebuah kejadian yang mengejutkan terjadi. Sheikh Khalid pulang lebih awal dari perjalanan bisnisnya.
Ia tampak tidak senang dan langsung mengumpulkan semua pekerja di halaman belakang. Dengan suara berat, ia berkata, "Saya mendengar ada seseorang yang tidak menghormati aturan rumah ini. Saya tidak suka pengkhianatan. Jika ada yang melakukan sesuatu yang memalukan, lebih baik angkat kaki sekarang juga." Jantung Yanto berdegup kencang. Ia melihat Yasmin berdiri di balkon, menatapnya dengan tatapan penuh arti. Ia tahu, ini adalah puncak dari rencana Yasmin. Jika ia tidak melakukan sesuatu, maka ia akan diusir dalam keadaan hina. Tiba-tiba, keberanian muncul dalam dirinya. Ia melangkah ke depan, menatap langsung ke arah Sheikh Khalid. "Maafkan saya, Tuan. Saya hanya ingin bekerja dengan baik. Jika ada yang mengatakan saya melakukan sesuatu yang salah, itu tidak benar." Sheikh Khalid menyipitkan mata, menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" Yasmin melangkah turun dari balkon, berjalan anggun mendekati mereka. Dengan suara lembut, ia berkata, "Yanto bersikap kurang sopan terhadapku, Khalid. Aku merasa tidak nyaman dengan kehadirannya di rumah ini." Yanto merasa darahnya mendidih. Ia tahu, ini adalah pukulan terakhir Yasmin untuk menjatuhkannya. Semua pekerja menatapnya dengan tatapan prihatin, sementara Sheikh Khalid tampak berpikir keras. Setelah beberapa saat hening, Sheikh Khalid akhirnya berbicara. "Jika benar kau tidak menghormati istriku, maka kau harus pergi malam ini juga." Yanto menelan ludah. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan dirinya. Dengan suara bergetar namun tegas, ia berkata, "Tuan, saya menghormati Anda dan keluarga Anda, tapi saya tidak bisa menerima fitnah ini. Saya tidak pernah melakukan hal yang tidak sopan." Yasmin mendengus kecil, lalu berkata dengan manis, "Khalid, aku hanya ingin merasa nyaman. Bukankah lebih baik jika dia pergi saja?" Tiba-tiba, seorang pria tua, kepala mandor pekerja, maju ke depan. "Maaf, Tuan," katanya dengan suara berwibawa. "Saya telah bekerja di rumah ini selama lebih dari 20 tahun. Saya melihat Yanto bekerja setiap hari. Ia bukan orang yang bermasalah. Jika ada sesuatu yang tidak benar, mungkin ada alasan lain di balik semua ini." Sheikh Khalid menatap mandor itu dengan tatapan tajam, lalu mengalihkan pandangannya ke Yasmin. Sesuatu dalam ekspresi istrinya tampak berubah. Seakan ada kegugupan di sana. "Yasmin, kau yakin dia harus pergi?" Yasmin terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. "Iya, Khalid, aku merasa tidak nyaman dengan kehadirannya." Sheikh Khalid menghela napas berat. "Baiklah, kalau begitu, Yanto, kau boleh pergi, tapi kau akan mendapat pesangon yang layak." Yanto terdiam. Ia kalah, tapi setidaknya ia tidak akan pulang dengan tangan kosong. Malam itu, Yanto berjalan keluar dari rumah mewah itu dengan kepala tegak. Hamid dan beberapa teman pekerjanya mengantar kepergiannya dengan tatapan prihatin. "Kau sudah berusaha, Yanto. Aku tahu kau orang baik," bisik Hamid. Yanto hanya tersenyum tipis. "Mungkin ini jalan yang terbaik." Ia melangkah ke dalam taksi yang telah disiapkan untuknya. Sepanjang perjalanan menuju tempat tinggal sementara, ia terus berpikir, apakah ini akhir dari perjalanannya di negeri orang? Atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Saat ia menatap langit malam di kota yang penuh cahaya ini, ia mengingat satu hal, hidup adalah perjuangan. Dan ia belum selesai berjuang. Bagaimana nasib Yanto setelah keluar dari rumah Sheikh Khalid? Akankah ia menemukan jalan baru? Atau justru semakin terpuruk? Nantikan kelanjutan kisahnya di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.